Baru sampai bulan Mei 2026, tapi gua udah punya buku fiksi favorit gua. Jarang-jarang gua baca buku fiksi, tapi begitu gua baca buku ini, gua langsung suka sama penulisnya dan gua udah beli beberapa buku dari penulis ini. Dan buku itu adalah buku novel dari Keigo Higashino. Ini adalah buku Keigo Higashino gue yang pertama kali gue beli. Ini The Devotion of Suspect X, Kesetiaan Mr. X. Kenapa gue beli buku ini? Karena gue kemarin itu lagi bosen buat baca buku non-fiksi. Akhirnya gue penasaran, pengen baca buku fiksi. Terus gue udah lihat buku Keigo Higashino tuh udah cukup lama ya. Gue udah tahu, bukunya udah banyak. Terus gue tahu review orang-orang tuh bagus lah. Tapi gue takut karena gue sendiri belum pernah, karena buku fiksi kan beda-beda ya. Ada orang yang menurut orang bagus, ada ternyata di orang lain nggak suka. Begitu juga sebaliknya. Nah, gue tuh takut, menurut banyak orang bagus, tapi menurut gue enggak, jadi kan sayang. Meskipun gue udah sering baca buku-buku fiksi kayak penulis-penulis Indonesia kayak Raditya Dika, terus Ernest Prakasa gue juga sempat punya, Panji Pragiwaksono gue juga punya, ya penulis-penulis Indonesia lainnya gue juga pernah baca. Nah ini kan penulis luar, gue takut nggak suka. Ditambah karena ini terjemahan, takut terjemahannya fail aja. Nah, tapi suatu hari itu gua akhirnya memutuskan untuk berani beli dan gua nggak nyesel sama sekali karena menurut gua bukunya bagus banget, ceritanya menarik banget dan gua udah punya dua buku ini. Yang satu, The Devotion of Suspect X, yang satu lagi A Midsummer's Equation. Tapi yang kali ini kita bahas yang ini dulu aja ya. Jadi ini ceritanya sesuai dari sinopsis di belakangnya adalah ketika si mantan suami muncul lagi untuk memeras Yasuko Hanaoka dan putrinya, keadaan menjadi tak terkendali hingga si mantan suami terbujur kaku di lantai apartemen. Yasuko berniat menghubungi polisi tetapi mengurungkan niatnya ketika Ishigami tetangganya menawarkan bantuan untuk menyembunyikan mayat itu. Saat mayat ditemukan, penyidikan detektif Kusanagi mengarah kepada Yasuko. Namun sekuat apapun insting detektifnya, alibi wanita itu sulit sekali dipatahkan. Kusanagi berkonsultasi dengan sahabatnya, Dr. Manabu Yukawa, sang profesor Galileo yang ternyata teman kuliah Ishigami. Diselingi nostalgia masa-masa kuliah, Yukawa, sang pakar fisika, beradu kecerdasan dengan Ishigami, sang jenius matematika. Ishigami berjuang melindungi Yasuko dengan berusaha mengakali dan memperdaya Yukawa yang baru kali ini menemukan lawan paling cerdas dan bertekad baja. Nah, kenapa cerita ini sangat menarik? Karena dari awal buku ini, dari awal cerita kita tuh udah tahu siapa pelakunya. Pelakunya tuh si Yasuko Hanaoka dan si Ishigami ini di sebuah apartemen lah. Nah, tapi yang jadi keseruannya adalah pas penyidikan dan penyelidikan lah, gue nggak tahu bedanya. Polisi tuh nggak bisa um, membuktikan bahwa si Yasuko dan si Ishigami ini pelakunya. Mereka udah mengarah ke Yasuko, tapi begitu dicek alibinya, alibinya kuat banget sehingga mereka nggak bisa membuktikan kalau si Yasuko ini pelakunya. Nah,
si detektif Kusanagi ini punya temen yang jenius. Di sini main karakternya itu si Dr. Manabu Yukawa ini, sang Profesor Galileo. Nah, Kusanagi tuh minta tolong Yukawa buat bantu memecahkan kasus ini, yang ternyata Yukawa ketemu dengan teman kuliahnya itu si Ishigami, si pelaku pelaku lainnya. Nah, di sini tuh adu adu kecerdikan, adu kepintaran untuk menggali satu sama lain. Untuk yang satu untuk menghindarkan si Yasuko dan dirinya, si Ishigami, ketangkap. Yang satu lagi berusaha menemukan pelaku sebenarnya. Dan sumpah ceritanya bagus banget. Gue bacanya sampai sampai selesai tuh perasaan gue tuh campur aduk, gregetan, terus ngerasa kok susah banget sih buat ditunjuk nih orangnya, terus gimana sih kejadian sebenarnya, terus ya dengan segala macam halang rintang lah, ya terus akhirnya kasusnya terpecahkan. Dan nggak butuh waktu lama, gue begitu beli buku ini gue suka, habis itu gue beli buku yang lain yang tadi, dan gue berencana buat beli buku lainnya. Nah, salahnya gue adalah beli buku ini yang pertama kali, sedangkan kata orang-orang tuh ini tuh finalnya lah, maksudnya buku Keigo Higashino yang paling bagus tuh ini, mestinya baca buku ini tuh yang terakhir, bukan yang pertama. Meskipun gue jadi suka banget buku yang ini, tapi gue jadi ngerasa buku yang satunya gue baca tuh agak biasa aja, meskipun bagus. Kalau gue bilang ini nilainya 10/10, kalau yang buku ini tuh, buku yang satunya tuh ya 7,5, 8 lah per 10. Jadi bagus, cuman tidak sebagus yang ini. Dan saran gua kalau lu pembaca buku fiksi, apalagi buku fiksi yang apa ya, genrenya nih kriminal, mungkin misteri, butuh mikir, ini tuh cocok banget buat dicoba. Dan kalau sebenarnya gue bingung mau ngasih taunya, kalau mau koleksi, saran gue sih jangan beli buku yang ini dulu ya, pertama buku yang lain dulu lah. Tapi lu harus baca ini. Makanya gue bilang kalau mau ngoleksi mending buku yang lain lu baca, terus nanti di buku keberapa lah lu baru baca buku ini. Tapi kalau lu mau iseng-iseng baca, terus nggak ada kepikiran buat ngoleksi, ya nggak apa-apa deh ini dibaca di awal-awal, di yang pertama, biar lu dapet suka bacanya, terus ya penasaran lah gimana si Keigo Higashino ini menulis cerita. Ya sesuai kata gue tadi, bukunya gue kasih nilai 10/10 karena bagus banget. Dan ya sampai sekarang ini buku fiksi terbagus gue lah, selama gue udah baca kurang lebih ya 15 tahun lah, gue baru suka baca. Oke, itu dulu review buku Keigo Higashino, Kesetiaan Mr. X atau The Devotion of Suspect X. Sampai jumpa di review-review buku lainnya. Bye-bye.